Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la yasuk khaira illallah. Bismillah, la yasif su'a illallah. Bismillah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri Atallahu murah wa ta'ala afiyah. Sareng muga orang sadaya kenging kaberkahan ti anjeunna. Kenging syafaat ti mbah-mbah anjeunna. Alhamdulillah dina malam anu awal ieu urang tiasa kempel dina raraga rutinan pembukaan jalsa Ahad anu alhamdulillah dina dangat ayeuna pembukaan ieu disaksikeun ku jutaan mungkin miliaran tetes-tetes air hujan. Mugi ieu hujan ieu jadi saksi bahwa orang benar-benar milarian karidhoan Allah Ta'ala. Mugi-mugi hujan ieu jadi saksi orang kenging magfirahna Allah Ta'ala. Santosa pulang ti dieu mugi Allah Ta'ala nambihan kaimanan ka urang sadaya, kataatan ka urang sadaya, kemampuan ka urang sadaya tiasa ngalaksanakeun taat ka Allah, tiasa ngahindaran tina sadaya larangan-larangan Allah Ta'ala. Dina wengi ieu sakedik bade nyampikeun permohonan ti pembawa acara kanggo muqaddimah pembukaan jalsa ieu. Insyaallah mugi Allah ngarsakeun bade dirutinkeun deui setiap mingguna naon hal anu kejadian anu tos kalangkung tina protap anu diikuti ku urang tina aturan-aturan pemerintah. Alhamdulillah urang tiasa ngalaksanakeun kapayuna. Mugi pandemi anu terjadi Allah Ta'ala angkat di sadaya negara-negara Islam sehingga dakwah tetap tiasa berjalan, sehingga syiar Islam tetap tiasa nanjir di bumi Allah Ta'ala. Khususnya mugi syiar Islam tambah kuat, tambah maju di Cijoho landehnya. Alhamdulillah dina dangat yoge pembukaan sakantenan sekretariat tina Yayasan Berjasa Berkah Jalsa Ahad anu kegiatanna meliputi masalah keagamaan, sosial, sareng kemanusiaan. Alhamdulillah keagamaan orang terus berjalan, bahkan sebelum ana yayasan sosial pun kitu satacan aya yayasan orang sudah berjalan. Tapi mugi-mugi legalitas anu digaduhan ku urang anu diakui ku negara, ku Kementerian Hukum sareng HAM ieu tiasa dimanfaatkeun ku urang sadayana leuwih ageng manfaatna. Sanes kurang wae tapi ku putra putu urang sadayana ku sadaya lini kehidupan masyarakat nu aya di Cijoho Landeh khususna pun umumna di cakupan yayasan itu lingkupna sampai tingkat negara tiasa manfaat. Amin ya robbal alamin. Mugi Allah Ta'ala ngamudahkeun jalan tujuan orang sadaya kalayan kaikhlasan karidhoan Allah Ta'ala. Mugi dibampilkan sadayana ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah kama nabi salafuna shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hapunten dina sadaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak, roman rumahnya kayaknya kedinginan. Masya Allah.
Mudah-mudahan yang kedinginan anginnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kena tetesan hujan mudah-mudahan semakin banyak yang kena tetesan, semakin banyak yang kena basah, mudah-mudahan menjadikan salah satu kafarah untuk penghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultan al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bibil qulubi wad dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Nas'aluka al-afwa wal afiyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para kesepuhan yang tidak bisa sebutkan al-fakir satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama-sama pecinta Rasulullah yang sama-sama selalu istiqomah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan wasilahnya kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Kita hadir ke majelis yang mulia, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan pada malam yang mulia ini walaupun diguyur dengan hujan, mudah-mudahan salah satu hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari ini digilir, digumantir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Setiap hari ini digilir, perputaran, ada malam, ada siang, ada untung, ada rugi, ada sembuh, ada sakit, ada hujan, ada panas. Makanya ketika kita diguyur hujan, ya mungkin kita mudah-mudahan kita husnudzan saja, mudah-mudahan hujannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datangnya ke sini tentunya membawa harapan, membawa angan-angan, membawa cita-cita, membawa hajat, baik yang jauh ataupun yang dekat, masing-masing membawa harapan. Ya Allah, mudah-mudahan berkahnya hadir majlis salawat, majlis ilmu, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha mudah-mudahan Allah lancarkan dalam usahanya, yang belum menikah mudah-mudahan cepat nikah, mudah-mudahan yang sedang segala kesulitan apapun, mudah-mudahan segala keinginan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu keberuntungan al-baqi di sini, masya Allah, warga Cijoholanda khususnya merasa berterima kasih. Mudah-mudahan ini awal yang terbaik, awal yang terbaik yang mana di tempat majlis-majlis lain bisa mengikuti pengajian seperti ini. Karena di tempat-tempat lain jujur saja belum ada. Yang Habib rasakan itu belum ada. Mudah-mudahan di Cijoho ini adalah salah satu contoh, mudah-mudahan yang lain ikut juga mulai untuk majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin, ketika saat-saat kita jauh daripada nasihat, jauh daripada ilmunya Allah, jauh daripada ilmunya Rasulullah, kata Imam Ghazali, ditakutkan qaswatul qalbi, ditakutkan hatinya akan menjadi keras. Kalau masa 1 bulan kita tidak mengenal, tidak mendengar nasihatnya orang soleh, tidak masuk ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ditakutkan hatinya akan menjadi keras. Kalau hati orang sudah menjadi keras, maka akan susah
masuknya rahmat, akan susah masuknya hidayah, akan susah masuknya mudahnya rezeki juga. Makanya alhamdulillah di saat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, mudah-mudahan awal yang baik, awal yang mulia, mudah-mudahan menjadikan salah satu wasilah untuk segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua keinginan kita tercapai dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, dengan acara yang mulia ini mudah-mudahan menjadikan salah satu untuk terutama menghilangkan daripada yaitu wabah. Karena Masya Allah zaman sekarang bahkan sekalipun kegiatan ibadah sudah dipersulit, kegiatan dunia sudah dipersulit. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca sholawat, dengan sama-sama kita istighosah berdoa bersama, mudah-mudahan wabah tersebut akan hilang. Karena kenapa hadirin, kita jangan percaya dengan hoak-hoak yang enggak-enggak. Kita percaya sama dauhannya Rasulullah SAW. Karena semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dilontarkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah shadiqun jami'i ma akhbara. Semuanya benar, tidak ada yang bohong. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, man as-surat alaiha jatuhu fal yuksir salatu alayya fa innaha takshiful humum wal gumum wa tuksirul arzak. Ketika kita dilanda masalah, ketika dilanda musibah, entah wabah, entah daripada kerugian, entah daripada penyakit dan sebagainya, maka banyakin baca salawat. Insya Allah barakahnya salawat, berkahnya kita memuji Rasulullah SAW, mudah-mudahan segala penyakit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang Cijoho pada sehat semuanya. Karena insya Allah orang Cijoho mah insya Allah kebal yang namanya corona ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kebal Bib? Tahu molen enggak? Molen. Terang tuh molen. Di dahar tuh orang Cijoho. Wah di dahar, Masya Allah. Basok mercon di dahar enggak? Masya Allah di dahar. Makanya virus corona gak bakal memban ya sama orang Cijoho insya Allah. Orang Cijoho paling penyakitnya apa? Paling apa? Paling liar berenya, bisul berenya, non deh penyakit orang Cijoho. Jerawat, non deh. Insya Allah mudah-mudahan yang namanya virus corona dijauhkan dari tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah banyakin baca salawat, banyakin baca rotibul attas, rotibul haddad. Karena di dalam satu rotib ini ada salah satu doa-doa di antaranya untuk menghilangkan wabah, di antaranya Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca insyaallah ketika kita istiqomah baca, selalu istiqomah baca, insyaallah segala wabah, segala keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yaitu apa? Istiqomah. Karena Masya Allah pahalanya orang istiqomah ini luar biasa. Antum perlu diketahui bahwasanya pahalanya orang yang istiqomah ini seakan-akan kalau kita tidak sempat untuk mengerjakannya, sudah dicatat seperti orang yang mengerjakan. Contoh, ibaratnya antum istiqomah hadir ke jalsa ahad setiap malam minggu, selalu istiqomah terkecuali ada uzur. Akan tetapi satu saat mereka ini ada halangan, entah namanya sakit, entah namanya ada tamu dari mana sehingga tidak bisa meninggalkan, insya Allah antum nggak datang juga sudah dihitung seperti orang yang hadir. Itu bedanya orang yang istiqomah sama yang nggak istiqomah. Makanya mudah-mudahan antum yang hadir di malam ini, mudah-mudahan antum semua istiqomah sehingga walaupun ketika tidak hadir antum sudah dihitung pahala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika seorang niat baik, satu niat kebaikan sebelum mengerjakan, insya Allah Allah sudah mencatat pahala. Faida aradallahu bi abdi khairan, ketika Allah menghendaki kepada hambanya niat satu kebaikan, maka Allah akan mencatat satu amal kebaikan tersebut. Faida failah, ketika seorang tersebut sampai terjadi mengerjakan, ibaratnya sampai kita punya niat nih, pengen hadir majelis jalsa ahad, sudah ada niat, udah disiapin kokoknya, udah disiapin bajunya, akan tetapi ada halangan,
entah sakit dan sebagainya, maka insya Allah Allah sudah mencatat amal kebaikan. Faidah ketika kita sampai mengerjakan terjadi, datang hadir ke majelis Jasal Ahad, kita bisa baca sholawat, kita bisa baca tahlil, kita silaturahim, dengerin nasihat, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala-pahala antum semua. Mudah-mudahan barakahnya hadir yang majelis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu beri kemudahan dalam urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya satu majelis ini penting. Ketika dalam masa, apalagi sampai masa 2 bulan, 3 bulan, sebagaimana tadi Habib sampaikan, ditakutkan hati kita akan menjadi keras. Kalau hati orang sudah menjadi keras, naudzubillah, mereka akan susah masuknya hidayah, masuknya inayah, masuknya rahmat, akan susah rezeki. Makanya kalau kita ingin rezeki berkah, halal, berkah, makanya jangan sampai dalam masa 1 bulan kita tidak mendengarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Syukur setiap malam, gak setiap malam, seminggu sekali. Gak seminggu sekali ya 2 minggu sekali. Jangan sampai kita masa 1 bulan belang bentong tidak masuk ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Ditakutkan mereka termasuk golongan-golongan qaswatul qalbi, hatinya yang keras, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam majelis-majelis ilmu, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Fakir ucapkan mohon maaf lahir batin kepada warga di sini apabila dari semenjak Habib datang ke sini awal banyak kehilapan, banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dalam masa bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia ini, di bulan Syawal, tentunya adalah bulan yang mulia. Bahkan barang siapa yang orangnya senantiasa berpuasa di bulan Syawal, Masya Allah pahalanya luar biasa. Sebagaimana dalam satu keterangan, man shoma Ramadan summat bahu sitatu min Syawal ka'annama shaumud dahri. Barang siapa yang senantiasa puasa di bulan Ramadan, kemudian ia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahalanya orang yang puasa setahun penuh. Masya Allah. Di sini ada yang puasa di bulan Syawal, ada enggak? Yang ada alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum bisa ngamalin, amin ya rabbal alamin. Karena tapi susah ya. Kenapa? Susah. Emang apalagi di bulan-bulan hari raya ya, Masya Allah banyak makanan, suhur daharanya, Masya Allah kagoda di jarang-jarang orangnya yang kayak gitu. Masya Allah, bahkan Habib sendiri jujur aja jarang. Masya Allah, tapi mudah-mudahan suatu saat bisa ngamalin, amin ya rabbal alamin. Ya, karena di yaumil hari raya ini Masya Allah, makanya ketika ada orang ketika ketemu saudara-saudara suka bilang minal aidin ya wal faidin ya. Sebenarnya kalimah minal aidin ini bukan kata maaf ya, tapi kata kembali ya, balik lah mencek bahasa orang Cijohoma. Maka ketika kita ketemu sebenarnya bilangnya jangan, boleh kita mengucapkan minal aidin wal faidin, tapi dilanjutin minal aidin wal faidin taqabbalallahu siyamana wa siyamakum terus nas'alukal afa wal afiyah gitu dong. Jangan minal aidin balik, artinya minal aidin baliknya balik ke mana? Jadi intinya minal aidin wal faidin, balik kembali kita kepada kemenangan. Ya, jangan sampai kita hanya di bulan Syawal, di Yaumil Idul Fitri. Memang ketika di hari bulan Syawal, di Idul Fitri kita dianjurin pakai pakaian baru. Bahkan disunahkan ini pakaian yang paling bagus, yang paling baru. Ya, makanya kalau kita dapat pakaian hadiah yang baru, pakainya nanti hari raya. Karena salah satu amalan sunnah yaitu bagusnya yang paling bagus, yang paling baru. Ya, jangan sampai kita hari raya apalagi mau ibadah pakai yang jelek. Tapi kalau ada yang bagus pakai di hari raya. Jangan sampai kita yang baru, yang bagus disimpan, yang jelek kita pakai. Apalagi kalau ibadah, yang paling bagus, yang paling baru. Ya, kalau capnya masih nempel nggak apa-apa, kalau nggak malu mah ya. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan dianjurin juga makanan yang indah, makanan yang bagus, makanan yang enak. Akan tetapi
hakikatnya daripada yaumil Aid bukan hanya sekedar pakaian yang indah, pakaian yang bagus, makanan yang enak. Sebagaimana ulama mengatakan itu laisal Aid liman labisal jadid walakinnal Aid liman ta'atuhu tazid. Jadi bukan hakikatnya hari raya bukan hanya sekedar pakaian yang indah, pakaian yang bagus, makanan yang enak, mobil mewah, rumah baru, mobil baru. Akan tetapi hakikatnya Aid adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau ketika di hari raya nuju dina dinten hari raya Idul Fitri anjeunna ngadahar roti kering, ngadahar roti makanan-makanan fuqara, roti-roti makanan orang-orang miskin, roti yang keras. Sehingga kalau di kita mah roti yang apa ya, yang BS, nggak layak makan. Tapi beliau memakan roti yang begitu keras. Sehingga kata para sahabatnya, ya Sayyidina Ali, sekarang ini hari raya, hari bersenang-senang makanan yang enak, hari yang indah. Kenapa engkau memakan sepotong roti yang namanya roti itu sudah keras, sudah kering? Apa kata beliau? Al-amas al-yawm indi Aid, al-amas indi Aid wa ghadan indi wa kulla yawmin lam ta'sillah indi. Sekarang hari raya, besok juga hari raya, enjing hari raya, bulan payun hari raya, bahkan setiap waktu, setiap waktu anu mana abdi henteu maksiat ke Allah, yang mana saya tidak bermaksiat kepada Allah, bagiku adalah hari raya. Makanya Masya Allah, bagi beliau selama dia tidak bermaksiat kepada Allah, taat kepada Allah, baginya adalah hari raya. Makanya hakikatnya Aid adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat tambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya enggak suka berjamaah, sok dimulai sekarang setelah melewati Ramadan, hayu kita berjamaah. Insyaallah ketika kita hadir berjamaah sholat indah kan. Memang pahalanya buat kiainya bukan. Pahalanya keuntungannya buat kiainya bukan, buat kita sendiri. Bahkan pahalanya orang yang berjamaah Masya Allah sering dijelaskan setiap ustaz, setiap pengajian. Bahkan sampai 27 lipatan. Bahkan karena keuntungan orang yang berjamaah, ketika salah satu daripada makmum atau apa yang tidak khusyuk, yang satu ada yang khusyuk, bisa mengangkat derajat yang lainnya. Makanya pentingnya kita sholat berjamaah, karena sebagaimana sering sok ayatnya dina pupujian, mun sorangan hiji ge kudu husu sholatna tuh Masya Allah. Satu sendiri harus husu. Iya, terkadang memang sadar sholat kita husu enggak. Terkadang jarang-jarang orang yang husu. Terkadang Allahu Akbar, ada yang ingat ke pasar, ada yang ingat ke utang, ada yang ingat ke bebek merenya, Masya Allah, bermacam-macam dah. Makanya supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna ya kita berjamaah. Kita taat kembali kepada Allah. Yang tadinya ibaratnya nggak suka hadir majelis taklim, sok dari sekarang, mulai sekarang belajar. Jangan kita putus asa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita. Akan tetapi ampunan Allah, hidayah Allah ia lebih besar. Hidayah Allah, ampunan Allah lebih besar. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dulu di zaman Bani Israel, aya hiji salah sawios pemuda. Dimana pemuda itu jalmi ahli ngebunuh. Pekerjaannya suka ngebunuh orang. Setiap ada yang kenal macam-macam langsung dibunuh. Katakanlah ada pembunuh darah dingin. Sehingga setiap ketemu orang yang salah sedikit dibunuh. Bahkan jumlahnya sampai 99 orang. Suatu ketika si pemuda ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin bertobat kepada Allah, punya ajam, punya nazam, dan mencukupi syarat tobat tersebut. Ingin kembali kepada Allah, dan ia bertanya kepada salah satu pendeta, "Wahai pendeta, saya minta pendapat, saya minta arahan, apakah dosa saya, kesalahan saya masih ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tobat saya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata pendeta? Tobat sampean tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sampean terlalu banyak membunuh orang, bahkan sekalipun belum melaksanakan satu ibadah.
Akhirnya dia putus asa, akhirnya pendeta ini dibunuh pula. Menjadi jumlah berapa? 100. Akhirnya dia tetap masih punya penasaran, ingin mendapatkan hidayah dari Allah, tetap punya penyesalan, ingin kembali kepada Allah, ingin hijrah, ingin tobat kepada Allah. Dan ia bertanya lagi, katakanlah kepada salah satu syekh, wahai tuan syekh, saya datangnya kemari minta pendapat, apakah dosa saya ini masih ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah namanya dosa ini masih dimaafkan? Ada harapan tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata ini syekh? Sampai pergilah ke satu tempat, katakanlah datanglah satu majelis, yang mana majelis itu perkumpulan para habaib, yang mana di tempat tersebut perkumpulan orang-orang soleh. Akhirnya si ini pemuda ini pergi ke tempat tersebut. Ketika di tengah perjalanan pemuda ini meninggal, mati. Akhirnya malaikat rahmat datang. Kenapa malaikat rahmat datang? Karena si pemuda ini dalam benak hatinya punya ada keinginan, punya rasa nazam, penyesalan yang telah ia lakukan semasa dulu, dan ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat azab pun datang. Akhirnya malaikat azab kenapa datang? Karena si pemuda ini sekalipun belum pernah melaksanakan salah satu ibadah. Akhirnya setelah ditimbang, ternyata pemuda ini lebih berat daripada condong badannya ke tempat majelis mulia, akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sok dari sekarang jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Yang ingin kembali kepada Allah, kita kembali kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semasa di bulan Ramadan kita sudah dilatih ya, belajar kita ibadah, belajar berpuasa, belajar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang ayo belajar. Yang tadinya gak mau hadir majelis taklim, gak mau sholat, yang rajin sholatnya. Yang tadinya gak suka ngelawan sama orang tuanya, jangan sampai kita ngelawan sama orang lain. Belajar. Jadi sebanyak dosa kita, seseur dosa orang sana, insya Allah ampunan Allah, hampuran Allah lebih agung. Jadi ketika Allah akan memberikan derajat saleh atau soleha, bukan harus dari keturunan Habib, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ustadz, siapapun orangnya, sahawai jalmina, namun senantiasa taat kepada Allah, mengikuti perintahnya Allah, mengikuti aturannya Rasulullah, insya Allah orang tersebut akan layak mendapatkan derajat saleh au saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan masyarakat kita semuanya masyarakat yang baik, yang saleh au salehah, sehingga kita dikumpulkan bersama firqah-firqah najiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada peningkatan setelah kita melewati Ramadan ya. Masya Allah, yang tadinya subuhnya kesiangan, jangan kesiangan ya. Ayo nusuk kesiangan ayo. Nusuk kaburangan aya nanti. Masya Allah, bahasa mana jalmina. Masya Allah. Tah eta teh, yaitu kata Rasulullah, balas syaitan. Yaitu setan ini kencing di telinga orang yang subuhnya kesiangan. Makanya kalau ada ibu-ibu nyium suaminya yang subuhnya kesiangan, sama saja nyium jamban. Ya, naudzubillah ya. Makanya sok dari sekarang, belajar dari sekarang, giat supaya subuhnya jangan kesiangan, supaya ketika kita kerja juga semangat ya. Jangan sampai kita subuh kesiangan, kerja malas, naudzubillah. Ya di akhirat enggak, dunia enggak, naudzubillah. Makanya mudah-mudahan dengan acara yang mulia ini, dengan kita baca sholawat, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berlalu begitu lama, Habib juga sudah pada kangen, ingin majlisan, ingin berkumpul. Karena dengan adanya pandemi ini menjadikan salah satu kegiatan ibadah menjadi dipersulit. Ya kepengen Habib sih, kepengen Habib nggak tahu kepengen yang lain. Kepengen tetap acara tetap berjalan. Karena kasihan rakyat kecil ya, yang pengen usaha, pengen ibadah sehingga dipersulit. Ya bolehlah kita masa 1 bulan untuk mengikutinya, tapi kedepannya jangan sampai dipersulit lagi, terutama masalah ibadah. Karena justru dengan tak adanya kegiatan ibadah, penyakit ini akan menjadi semakin betah. Makanya dengan semakin banyak kegiatan ibadah, insya Allah penyakit akan menjadi hilang. Ya, mudah-mudahan semuanya masyarakat sini selalu tambah giat ibadahnya, semakin banyak doanya, insya Allah akan semakin kabul hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sok kita kembali Allah, belajar kita taat kepada Allah. Karena hakikatnya Id adalah sebagaimana tadi sampaikan,
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya suka ngelawan orang tua, jangan sampai ngelawan sama orang tua. Karena kenapa hadirin, ridullah biridul walidin, ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Jangan sampai kita membuat sakit orang tua. Sebanyak apapun ibadah kita, segagah apapun pangkat kita, serapih apapun pakaian kita, dan sebagaimanapun amalan soleh kita banyak, sujud kita tiap malam, sholat kita tiap malam, wirid kita tiap malam, akan tetapi kalau sampai menyakiti hati orang tua, maka amalan ibadah kita tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ge moal nganilai karena ibadah orang sadayana lah orang sampai membuat hati orang tua sakit. Makanya jangan sampai kita membuat sakit orang tua, jangan sampai, apalagi yang sudah menikah, jangan sampai kita, bukan Habib ngelarang mentingin istri, tapi kita pentingin istri, tapi jangan sampai melupakan orang tua. Jadi giliran orang tua minta apa susah, giliran istri langsung dikabulkan, jangan seperti itu. Tapi jangan sampai, boleh kita mementingkan istri, tapi jangan sampai meninggalkan atau menganaktirikan orang tua. Karena sebagaimana dalam satu riwayat, ketika seorang melupakan orang tuanya, dulu di zaman Rasulullah SAW ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Alqamah ini orang ahli sujud, ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Alqamah ini menderita sakit, kemudian istrinya mengirimkan satu kabar surat untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mengetahui kabar tersebut, akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat Umar, sahabat Bilal untuk melihat keadaan Alqamah. Ketika datang ke rumahnya Alqamah, ternyata didapati Alqamah ini sedang menghadapi syakaratul maut. Kemudian sahabat Nabi membimbing membaca talqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi lisan Alqamah sangat sukar, sangat berat untuk mengucapkannya. Kemudian kabar tersebut disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah melihat keadaan Alqamah, akan tetapi Alqamah ini sedang mendapati syakaratul maut, dan saya bimbing untuk membaca talqin, untuk membaca kalimat la ilaha illallah, akan tetapi sangat sukar lisannya untuk membacakannya. Kata Rasulullah SAW, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah dia masih mempunyai umi, masih mempunyai ibu? Kata sahabatnya Nabi, ya Rasulullah, dia masih mempunyai orang tua yang sudah tua renta. Kalau begitu panggillah orang tuanya, panggillah uminya Alqamah untuk mendatangi saya. Kalau dia nggak sanggup, kalau dia nggak mampu, biar saya yang mendatangi ibunya Alqamah. Akhirnya kabar tersebut disampaikanlah kepada uminya Alqamah. Datang uminya Alqamah, ya Rasulullah, saya menghadap kepada Allah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya Ummi Alqamah, apakah engkau benar? Uminya Alqamah, na'am ya Rasulullah, saya ibunya Alqamah. Ada apa sebenarnya dengan putramu yang namanya Alqamah? Kata uminya Alqamah, ya Rasulullah, memang putra saya yang namanya Alqamah ini dia ahli ibadah, ahli sujud, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati saya merasa sakit, saya merasa tidak enak, saya merasa sakit karena dia selalu mementingkan istrinya, tidak mementingkan saya sebagai uminya. Jadi setiap dia punya makanan, ibunya dilewatin terus, ngasihnya ke mertuanya, ke istrinya, ibunya gak suka dipentingin. Akhirnya mungkin dengan sebab inilah lisan Alqamah sangat sukar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah SAW punya siasat, punya cara, gimana caranya supaya Alqamah ini mendapatkan maaf dari seorang ibu, dari seorang ibunya Alqamah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabatnya, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, kumpulkanlah kayu bakar yang kering untuk membakar seseorang. Lalu uminya Alqamah ini bertanya-tanya, ya Rasulullah, untuk membakar siapa ya Rasulullah? Ini untuk membakar putramu yang namanya Alqamah. Seorang orang tua, seorang ibu yang selalu disakitkan, yang selalu sakit hati, akan tetapi ketika mendengar putranya ingin dibunuh, ingin dibakar hidup-hidup, seorang ibu tidak ridho, tidak rela. Akhirnya di saat itu, ya Rasulullah, saat ini, waktu ini saya maafkan putraku yang namanya Alqamah. Di saat itu berkah wasilah mendapatkan seorang maaf ridho daripada orang tuanya, bil lisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Lisan Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berkah wasilah yang mendapatkan maaf dari seorang ibu. Makanya dari itu pesan Habib
Ayo kita kembali, jangan sampai kita menganak, padahal orang tua ini udah senang. Jangankan kita ajak jalan-jalan. Jangan kita ajak jalan-jalan tuh istri kita, ajak anak-anak kita, ajak orang tua nggak suka diajak jalan-jalan. Jangankan diajak jalan-jalan, sudah ditelepon aja orang tua sudah senang, gembira, senang, bingah sok orang tua dikasih kabar aja udah senang. Makanya jangan sampai kita lupa, seibaratnya segalak apapun orang tua dulu kepada kita, bukan tandanya orang tua ini benci sama kita, tapi sayang. Maka dari itu sok kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita tambah taat, tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat, menjadikan salah satu tambah hidayah kepada kita semuanya, tambah keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita membaca sholawat, mudah-mudahan barokahnya sholawat menjadikan salah satu turunnya rahmat, turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kampung Cijo Hollande. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terakhir mungkin diisi dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat ini menjadikan salah satu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika satu kampung, ketika satu daerah, ketika satu masalah dilanda kesulitan, dilanda wabah, dilanda bencana, barokahnya sholawat mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehajat kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad, shallu ala nabi Muhammad. Makanya kalau nggak sholawatan perasaan gimana ya? Ada yang kurang aja gitu. Mudah-mudahan, karena Habib juga udah kangen, dia lama nggak baca sholawat, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan di bed terus, di rumah terus, nggak ada kegiatan. Ya kegiatan di rumah ada. Mudah-mudahan ya di Cijoho ini menjadikan awal yang baik, menjadikan salah satu sejarah bagi Habib. Untuk makanya Habib juga sangat takjub sama orang Cijoho. Bahkan sekalipun kalau biasanya rutinan bulan Ramadan di daerah tempat-tempat lain banyak yang tawakufan, tapi di sini masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan akan menjadi saksi di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Rasulullah la yurdi kahadal halunil urbi wa la yurdi kama yabdu minal ilami fil gharbi. ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى دربي بعودتنا إلى الإسلام تعالوا راية الحب من العزمات يغمرني شعور أن لي سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صاغها الكاذب ونعمت محافلنا دعوى عافها العدب يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله يا رسول الله لك شفاعة يا حبيب الله صلى على النبي محمد أي الحديث أجمل الذكرى صلوا معنا يا هدى وهو عمادي
فاستجبتم وبذرتم من الفضل الجزيل لكم بشرى إذا صلوا عليه القبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم من الفضل الجزيل صلاة الله منحت صلوا على النبي محمد الحمد خير لمن راكب النجايب على حبيب وباسم الحبائب فهج الشكر عطف الركائب لكم بشرى إذا بدي والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم من الفضل الجزيل على النبي وسلام على صلوا على سيدنا محمد الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokahnya kita membaca sholawat, berkahnya kita memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sini yang sedang dalam keadaan susah rezekinya, mudah-mudahan digampangkan rezekinya oleh Allah untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Mudah-mudahan berkahnya perkumpulan yang mulia ini tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting karena kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini sangat penting. Karena ketika orang jauh daripada majelis ilmu, jauh daripada majelis taklim, ditakutkan mereka tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena ketika orang menantiasa mendekati tempat majelis yang mulia, karena ini adalah salah satu jalan cara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al majlis ilmu. Semua perkara, semua satu hal ini pasti ada jalannya. Adapun jalannya kita menuju surga yaitu dengan melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan barokahnya kita hadir majelis ilmu, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah kita dimasukkan, digolongkan bersama firqah najiyah, golongan-golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada semua yang hadir yang mulia ini, dengan acara yang mulia ini, mudah-mudahan selalu istiqomah dan berjalan lancar setiap minggu. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir, mudah-mudahan senantiasa bisa hadir istiqomah. Mudah-mudahan barokahnya kita hadir istiqomah, kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dakhrina wa maulana Muhammad
Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asharatu linati man awsaquhu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad azana alaihi fama yusawi al-qawlu min aw yakunu sanana. Lakinnahu kan bi syarra'iri qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idha matajajna bil mawadati hahunna narfa'u aydi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahad العلي الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهتريه وهبه وهبيبه وسبيه جيد الوجود به الإله هبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهجي ضحى المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعات أحمد ببهجة عين رضا ترعانا وربنا به بكل هل هب لنا وهبانا ومن ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطريبا أوصانا والحاضرين وسيان في جمعينا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهاق سؤلنا وسمع بفضلك يا سميع دعانا ونصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وقما كل من أعدانا وانظر إلينا وسقنا كأسا لهانا وسقي وعافي عجلا مرضانا وقض لنا الحاجة واحسن ختمانا عند الممات وأسلها عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابنا في دار الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حربت لريه صبا أغصانا سبحان ربي كرم العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم